Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada semester ini. Kebetulan saya mendapat tugas untuk mengampu mata kuliah pengantar bahasa query, khususnya untuk kelas SKP 191 yang jatuh pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020. Dan pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan pada jam kedua, yaitu pukul 10 ya, atau 9.30 sampai dengan 11.30 nanti. Baiklah, sebelum perkuliahan saya mulai, mungkin ada baiknya kita bicarakan dulu mengenai beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama supaya perkuliahan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk yang pertama yang akan kita bicarakan mengenai absensi. Jadi untuk absensi nanti bisa dilakukan tetap melalui login di Siakat seperti biasa. Dan untuk absensi login di Siakat ini ada nilai tersendiri tentunya untuk nilai absensi atau kehadiran Anda. Di samping Siakat itu kita juga menyediakan media komunikasi yang lain, yaitu ada Classroom ya. Untuk Classroom dari SKP 191 ini juga sedang dalam proses pembuatan sambil menunggu rekan-rekan Anda yang lain untuk masuk dalam keanggotaan Classroom, di mana di Classroom ini nanti untuk semua materi dari pengantar query ini, baik berupa PPT, video materi, ataupun worksheet akan saya share di sini. Saya linkkan di sini sehingga suatu saat misalkan Anda mengalami kesulitan, mungkin tidak hadir pada saat yang dijadwalkan, Anda tetap bisa mengikuti perkuliahan. Nah, kemudian untuk tugas-tugas itu juga saya letakkan di sini. Nanti akan ada notis untuk tugas tertentu diikuti dengan deadline atau batas waktu pengumpulan. Pesan saya diusahakan tepat waktu pada saat Anda mengumpulkan tugas. Nah, berikutnya untuk keanggotaan di sini saya bisa melihat berapa banyak siswa yang bergabung dalam Classroom ini. Jadi seandainya mungkin di WA Group itu Anda bergabung tapi Anda tidak aktif dalam Classroom, itu akan kelihatan di sini. Nah, kemudian untuk yang keempat ini adalah nilai, di mana di sini nanti ada data nilai yang berhasil Anda kumpulkan dalam satu semester. Di situ ada nilai mulai dari nilai kuis, kemudian nilai tugas, kemudian juga ada UTS dan ada UAS, semuanya ada di kolom nilai ini, tentunya dengan judulnya masing-masing. Nah, jadi untuk Classroom ini saya kira cukup penting bagi Anda, wajib untuk ikut sehingga bisa melihat dan bisa mendapatkan materi secara terus-menerus sehingga media komunikasi kita itu tidak terputus. Nah, berikutnya adalah penggunaan WA Group. Nah, untuk WA Group ini dipergunakan untuk memberikan informasi-informasi yang terkait tentunya dengan perkuliahan dan sebagai media untuk tanya jawab seandainya nanti Anda ingin menanyakan sesuatu yang sekiranya kurang jelas dari apa yang saya berikan. Ya, dari apa materi yang saya berikan yang Anda merasa tidak paham, silakan ditanyakan di WA Group atau langsung japri ke nomor WA saya pribadi. Nah, itu tadi kesepakatan awal dari media komunikasi kita ya, dalam melakukan perkuliahan pengantar query ini. Nah, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke PPT-nya.
Baik, untuk pengantar query ini ada beberapa hal yang perlu Anda pahami, bahwa ada beberapa bobot prosentase ya, yang dijadikan penilaian di sini sebagai tanda bahwa Anda bisa menyelesaikan perkuliahan ini. Yang pertama yaitu kehadiran, di mana bobotnya ada 20%. Kemudian di sini syarat untuk ujian akhir itu minimal 75% kehadiran. Ya, jadi Anda bisa memperkirakan sendiri 75%, kalau kita punya 18 kali pertemuan, 75%-nya itu berapa? Dikurangi dengan minggu tenang ya tentunya. Nah, kemudian kalau sekiranya Anda itu berada pada persentase 50 sampai dengan 75%, maka akan ada tugas tambahan untuk menambah poin kehadiran atau presensi Anda. Nah, berikutnya yang kurang dari 50%, ini dengan sangat terpaksa harus mengulang pada semester berikutnya. Nah, saya harap untuk poin kehadiran ini bisa diperhatikan dengan baik ya, karena selama ini mahasiswa mungkin hanya melihat link YouTube tapi tidak melakukan login ke Siakap. Ini jangan sampai, karena yang pertama dilakukan itu adalah absensi terlebih dahulu atau melakukan login di Siakap. Nah, berikutnya ada poin untuk bobot 40%, yang kedua yaitu tugas-tugas, di mana tugas ini bisa berupa kuis ya. Kuis itu adalah pertanyaan di setiap akhir materi dengan tujuan untuk melihat seberapa jauh pemahaman Anda tentang materi yang sudah saya berikan. Nah, kemudian ada juga berupa tugas praktikum atau tugas praktek yang bisa diselesaikan di rumah, dan ada batas waktu pengumpulan tugas. Nah, berikutnya ada ujian. Ujian ini dibagi menjadi dua, masing-masing dengan bobot 20%. Jadi ada UTS dan ada UAS ya. Jadi itu tadi untuk penilaian yang bisa dilakukan untuk mata kuliah pengantar query. Nah, kemudian kita beralih ke slide selanjutnya, di mana pada slide ini membicarakan tentang manfaat daripada diberikannya mata kuliah pengantar query kepada mahasiswa. Yang pertama, bahwa query itu digunakan pada semua database. Apakah itu menggunakan Access, MySQL, SQL Server, Oracle, atau yang lainnya. Jadi nilai manfaatnya cukup tinggi ya, mengingat query ini ada pada semua database dan pasti digunakan. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan baku dan bentuknya pun hampir sama. Contohnya select bintang from tabel. Tabel itu adalah nama tabelnya. Nah, kalau kita bicara tabel, mungkin mereview sedikit. Saya yakin Anda sudah pernah dapat sebelumnya. Tabel ini adalah bagian dari database, di mana di dalam tabel itu ada field-field yang sudah kita buat, termasuk jenis atau tipe dari fieldnya. Jadi contoh dari field itu ada ubar ya, mabar, kemudian ada juga mungkin harga, ada jumlah, total, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari field ya, nama-nama field. Kemudian tipenya mungkin sesuai dengan database yang digunakan. Kalau akses itu ada tipe teks, ada datetime, number, dan sebagainya. Ya, kemudian kalau MySQL itu ada varchar, datetime, dan sebagainya. Jadi tipe-tipe ini tentunya disesuaikan dengan database apa yang dipergunakan, seperti itu. Nah, dicontohkan di sini bahasa select bintang from tabel ini bisa dipergunakan di semua database ini. Di Access juga dikenal istilah select bintang yang fungsinya untuk menampilkan data. MySQL juga ada perintah ini.
SQL Server juga begitu. Demikian juga dengan Oracle dan database yang lain. Meskipun mungkin dalam pemanfaatannya atau penggunaannya itu ada beberapa bentuk yang mirip, ya. Jadi tidak terus sama persis, tapi kurang lebihnya perintahnya itu intinya adalah sama. Ya, jadi ini yang kita lihat dari sisi manfaat. Selain sebagai bahasa yang dipakai pada semua database, dia juga bahasanya mudah, ya, karena baku dan hampir sama antara satu database dengan database yang lain, sehingga mudah bagi kita untuk mempelajarinya. Nah, berikutnya tujuan diberikannya mata kuliah pengantar query. Di sini mahasiswa dapat menemukan cara belajar dan mengaplikasikan pengetahuannya sesuai dengan kemampuan masing-masing, guna memahami konsep query dan pemakaian sintak SQL dalam basis data maupun dalam pemrograman. Jadi tujuannya di sini nanti setiap mahasiswa SKP 19 ini dapat menemukan cara tersendiri sesuai pemahamannya, ya, kemudian dan mengaplikasikan pengetahuannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing, ya, di sini. Kemudian di kemampuan masing-masing di sini yang dilihat itu adalah dari sisi, misalkan ada mahasiswa yang memahami tentang akses, maka dia nanti akan bisa mengaplikasikan di bidang akses. Ada yang mahir menggunakan Oracle, maka nanti dia akan bisa mengimplementasikannya di Oracle. Ada juga yang mungkin lebih suka menggunakan MySQL. Nah, mungkin dia nanti akan dapat mengaplikasikan di MySQL seperti itu. Jadi yang dimaksud harapannya nanti bisa diimplementasikan konsep ini, ya, dan pemakaian sintak SQL baik dari sisi basis data maupun dalam pemrograman. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk materi apa saja yang dibahas nanti, ya. Jadi meliputi ada basis data, ada normalisasi, ada DBMS dan SQL, kemudian ada sintak SQL, baik DDL dan DML, kemudian ada agregat, join dan view, kemudian yang terakhir adalah contoh pemakaian SQL dalam bahasa pemrograman. Ini nanti adalah gambaran materi yang akan Anda dapatkan dalam semester ini. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu desain basis data, ya. Jadi di sini kita ada baiknya mengenal dulu apakah database itu. Data itu adalah non-facts about the real world dan base itu variables. Jadi kalau dilihat dari pengertiannya, di sini database itu merupakan koleksi dari data yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat, tepat, dan murah untuk memenuhi berbagai kebutuhan tanpa terjadi pengulangan atau redundans yang tidak perlu dan disimpan dalam media penyimpan elektronis. Nah, mungkin untuk lebih mudahnya merupakan sekumpulan data yang saling berhubungan. Sebagai contoh, kalau saya memiliki database tentang penjualan, berarti saya membahas hal-hal yang terkait dengan penjualan. Saya bisa membuat ada tabel barang untuk produknya, ya. Kemudian ada tabel konsumen, ada tabel supplier, kemudian ada relasi atau hubungan antar tabel itu yang mungkin terbentuk tabel relasi seperti tabel jual, gitu ya. Nah, ini adalah kumpulan data khusus tentang penjualan.
memiliki hubungan satu dengan yang lain. Nah, seandainya misalkan katakanlah ada tabel ini ya, kota misalkan, nah, itu ada hubungan nggak dengan penjualan tadi? Kalau sekiranya nggak ada hubungan ya berarti nggak perlu dimasukkan, karena ini kita bicara tentang database yang akan dipergunakan untuk pengolahan data sampai menghasilkan sebuah informasi pada nantinya. Dan tentunya harapannya dari database yang kita buat tadi itu bisa manfaatkan kembali dengan cepat karena saling terkait, tidak harus mencari-cari seperti itu ya, dihubungkan dulu tapi langsung terkoneksi, kemudian murah ya karena dalam satu tempat lokasi langsung bisa mendapatkan data yang diinginkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan tanpa terjadi pengulangan. Jadi ketika kita nanti mengkoleksi data ini, ketika ada pengulangan itu sudah akan difilter terlebih dahulu. Jangan sampai kita menampilkan data itu yang katakanlah berulang-ulang. Ada 3 data kembar, ada 5 data kembar. Ini namanya kita mengumpulkan data sampah kalau seperti ini. Nah, jadi di sini dalam database itu sudah terfilter di situ. Nah, kemudian juga tersimpan dalam media penyimpanan elektronis yang kita kenal itu juga lebih katakanlah lebih aman, lebih nyaman ya, simpel. Jadi tidak berbentuk kertas begitu. Jadi untuk perawatan atau maintenance-nya itu juga lebih mudah ya kalau menggunakan peralatan elektronis. Nah, berikutnya ini adalah contoh basis data universitas. Ya, kalau ada sebuah universitas atau perguruan tinggi, kira-kira itu apa saja yang data yang saling terkait yang nanti akan bisa menghasilkan informasi yang kita butuhkan tentang universitas tersebut. Di sini ada 2 bagan yang disebut dengan entity dan relasi. Kalau entity ini bagian. Nah, kira-kira bagian apa saja yang bisa masuk dalam database universitas? Ada bagan mahasiswa, ada fakultas, ada mata kuliah, ada ruang kuliah, ada dosen dan sebagainya. Kemudian PAK, PAU mungkin ya, perpustakaan, banyak sekali di sini. Nah, kemudian relasi itu hubungan antar entitas. Jadi ada jadwal. Kalau kita membuat jadwal itu kita pasti menghubungkan entity atau bagian-bagian yang kita sebutkan tadi. Kalau bikin jadwal tentunya kita butuh data mahasiswa, butuh data dosen, butuh data ruang, butuh data kurikulum, ya, butuh data mata kuliah. Nah, ini adalah yang dibutuhkan untuk pembuatan jadwal. Kemudian ada juga KHS, kartu hasil studi. Nah, namanya saja kartu hasil studi. Yang kita butuhkan apa saja kira-kira? Mahasiswa, kemudian ada mata kuliah, kemudian ada dosen pengampu, ada tabel nilai. Nah, ini nanti akan masuk di relasi KHS. Kemudian ada juga transkrip nilai. Nah, mungkin ada juga nanti perpustakaan, ya. Ada juga mungkin KRS. Nah, ini yang kita lihat sebuah sistem yang nanti membutuhkan relasi atau hubungan dari beberapa tabel tadi untuk bisa menghasilkan sebuah informasi. Nah, sebuah database itu dirancang dan dibuat untuk tujuan tertentu. Dalam sistem database relasional, tabel-tabel database itu saling berhubungan satu sama lain. Dalam tabel database itu akan selalu memiliki atribut names dan relation name serta tuples. Tuples itu adalah record. Record itu contohnya seperti Ardian, Jalan Melati 27, kemudian emailnya ardian@gmail.com dan lain-lain. Nah, relasi tadi contohnya ada penjualan, ada pembelian seperti itu ya. Kemudian untuk atribut itu nama bagiannya, jadi ada mahasiswa, kemudian ada dosen, ada perpustakaan. Jadi ini unit atau bagian yang bisa menghasilkan tabel tersendiri di situ.
Nah, ini berikutnya adalah contoh sistem database relasional. Di sini dicontohkan ada tabel produk dan tabel konsumen direlasikan dengan relasi jual, ya, menghasilkan tabel baru karena hubungannya adalah many to many. Di mana kalau untuk menguji many to many ini kita bisa uji dulu apakah satu jenis produk bisa dikonsumsi, ya, atau dijual ke banyak konsumen. Jika jawabannya ya, kita coba dibalik ya. Apakah satu konsumen bisa membeli banyak produk? Jawabannya ya juga. Kalau kondisi ini memenuhi semua syaratnya, maka ini bisa disebut memiliki relasi many to many. Jadi harus bisa dibulak-balik seperti itu. Dan pasti menghasilkan satu tabel baru. Ya, karena untuk kardinalitas atau hubungan relasional ini hanya ada one to one, satu ke satu, one to many, satu ke banyak, dan many to many. Ini ada 3 ya. Nah, kemudian di sini adalah contoh tabel mahasiswa beserta datanya. Ini adalah bagan untuk menunjukkan pemahaman kepada Anda tentang apakah relasi, apakah atribut, dan apakah tuples itu. Nah, untuk relasi ini namanya ya, sedangkan atribut itu ada field yaitu M nama, M umur, M telepon, M alamat. Sedangkan tuplesnya itu ada nama-nama yang tertera di sini, ada Fadli, ada Indriani, dan ada Catur Agung. Ya, jadi ini bagan untuk lebih memperjelas kepada Anda perbedaan dari relasi, atribut, dan tuples. Nah, berikutnya dalam perkembangannya di dalam database itu terkadang kita menemukan beberapa permasalahan. Jadi di sini kalau sekilas dilihat dari tabel film di sini ada title, ada year, length, film type ya, studio name dan star name. Ini sekilas memang sepertinya tidak ada masalah. Nah, kemudian di sini muncul pertanyaan. Apakah ini desain yang baik dalam database? Karena tema kita pada siang hari ini adalah membahas tentang desain ya. Nah, kalau sekilas dilihat di sini untuk menguji apakah jawabannya ya atau tidak, maka kita akan mencoba melihat permasalahan dalam database tabel film ini. Yang pertama yaitu update anomaly, di mana update anomali ini terjadi pada tuple yang difokuskan pada rekodnya ya. Jadi update pada satu tuple tidak mengubah pada tuple yang lain. Misalkan pada judul film Star Wars di sini saya mengubah length menjadi 125. Harusnya 2 judul di atas karena memiliki judul yang sama, tahun yang sama, film tipe yang sama, studio name yang sama, itu juga mengalami perubahan. Tapi di sini tidak, yang berubah hanya ini saja. Nah, ini tentunya akan menjadi permasalahan karena menjadi tidak konsisten untuk datanya. Nah, berikutnya ada redundance, di mana informasi diulang berkali-kali di dalam beberapa tuple. Jadi kalau kita lihat sebetulnya untuk film tipe ini karena semuanya menggunakan color, tidak ada yang black white begitu ya. Jadi di sini tidak ada yang hitam putih, ya ini harusnya tidak perlu dibuat seperti ini sehingga tidak muncul berkali-kali dengan nama yang sama. Nah, ini dari sini kita sudah menemukan ada 2 permasalahan anomali, yaitu update dan redundance. Nah, berikutnya kita melihat ada delete anomaly. Jadi di sini dicontohkan untuk star name Emilio Estevez di sini akan dihapus ya. Tetapi ketika ingin menghapus star name saja, ternyata satu baris ini mulai dari title,
year, length, film type, sampai studio name ini ikut hilang. Nah, ini menjadi permasalahan. Ya, jadi kita menjadi kehilangan informasi tentang Mighty Ducks untuk title-nya, ya, untuk title filmnya. Nah, kemudian permasalahan berikutnya ini adalah insertion anomaly. Jadi di sini jika kita sisipkan tuple baru, maka akan terjadi inkonsistensi pada atribut studio name. Ya, jadi di sini dengan judul yang sama, Star Wars, saya memasukkan studio name MGM yang ternyata mengakibatkan inkonsistensi data karena di sini sudah ada studio name sebelumnya yaitu Fox. Nah, supaya tidak terjadi seperti ini, bisa kita pecah, ada studio name 1, studio name 2, dan selanjutnya. Kalau cuma satu, nanti terjadi inkonsistensi pada atribut studio name. Nah, ini adalah beberapa permasalahan di dalam sebuah tampilan database dalam satu tabel. Nah, di sini jadi kita simpulkan untuk masalah anomali itu ada redundance, ada update, ada delete, ada insertion. Ada 4 permasalahan anomali. Ya, sesuai dengan yang dicontohkan tadi. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Harapannya meskipun ini baru pengantar, Anda sudah bisa mengambil kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Jadi pada tema siang ini kita membahas tentang desain basis data ya. Itu kita melihat ada permasalahan di dalam sebuah database, khususnya pada tabel. Nah, untuk masalah anomali tadi itu ada 4, yaitu ada redundance, ada update, ada delete, dan ada insertion. Nah, seperti biasa pada akhir perkuliahan itu saya selalu memberikan semacam kuis yang nanti bisa Anda jawab di YouTube channel ya. Jadi harapannya di sini untuk melihat seberapa jauh pemahaman Anda terhadap materi yang sudah saya berikan. Untuk pertanyaan yang pertama, ada berapa macam masalah anomali? Kalau Anda memperhatikan dari awal, tentunya bisa menjawab dengan mudah pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah update anomali itu? Ya, kemudian yang ketiga, apakah insertion anomaly? Nah, silahkan nanti bisa dijawab di YouTube channel. Dan nilainya akan langsung saya masukkan pada Classroom ya, sehingga saya mohon sekali lagi bagi yang belum mengirimkan alamat email ke email yang sudah saya berikan di WA Group untuk segera dikirimkan sehingga nilai Anda bisa dimasukkan. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan pada siang hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.